Semuanya, perkenalkan nama saya Zelvia Fitriana dengan NIM 3231121006. Nah, untuk video kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang cukup viral, yaitu berjudul alasan Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia. Nah, banyak orang yang masih penasaran kenapa sih Timor Leste ini memutuskan untuk keluar dari Indonesia, padahal dulu sempat bergabung sebagai provinsi yang ke-27. Nah, apakah benar Indonesia melakukan penjajahan atau ada alasan lain di balik keputusan besar itu? Itu mari kita nonton penjelasan dari video berikut ini. Timor Leste dulunya adalah bagian dari negara Indonesia yang dikenal dengan nama Provinsi Timor Timur. Secara resmi, Timor Leste baru memperoleh kedaulatannya sebagai negara, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 2002 setelah dirilis dari administrasi PBB. Segalanya itu berawal dari tahun 1974 ketika terjadi revolusi di Portugal yang dikenal sebagai revolusi bunga. Nah, revolusi itu menggulingkan rezim diktator dan membawa perubahan besar, termasuk keputusan Portugal untuk melepaskan semua penjajahannya. Salah satunya itu Timor Portugis, yaitu wilayah di bagian timur Pulau Timor. Nah, kekosongan kekuasaan di Timor Portugis menciptakan ketegangan politik. Nah, muncullah beberapa kelompok politik. Ya, politik utama diantaranya UDT atau Uni Demokratik Timor yang pro pada Portugal dan Fretilin Frente Revolucionário de Timor-Leste Independent yang memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur. Indonesia mendorong militer di bawah komando Orde Baru untuk melancarkan invasi ke Timor Leste pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Adanya Operasi Seroja, awal pendudukan Indonesia. Nah, invasi militer yang dilancarkan pada 7 Desember 1975 diberi nama Operasi Seroja. Nah, operasi ini melibatkan ribuan pasukan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, karena Fretilin ini dianggap berhaluan kiri dan dikhawatirkan bersekutu dengan negara-negara komunis. Yang ditindak dan dibunuh, itu bukan hanya di Timor Timur tetapi juga di Indonesia, terutama tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengan Presiden Soeharto. Pembantaian Santa Cruz tahun 1991 menyebabkan kemarahan di seluruh dunia, dan laporan pembunuhan serupa lainnya sangat banyak. Politik yang tidak stabil, serta demo di mana-mana yang meminta Presiden Soeharto mundur menyebabkan kekacauan politik yang Soeharto dan awal perubahan. Nah, titik balik terjadi setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pemerintah baru di bawah Presiden B.J. Habibie mulai membuka ruang dialog yang memberikan kebebasan politik yang lebih luas. Dalam suasana reformasi itu, tekanan internasional meningkat agar Indonesia mengizinkan rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Asal-usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada tanggal 27 Januari tahun 1999, bagi PBB untuk mengadakan referendum, di mana provinsi di Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka. Pada bulan-bulan sebelumnya, Presiden Habibie telah membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebut referendum tersebut diadakan pada tanggal 30
Agustus 1999. Hasilnya sangat jelas, sekitar 78,5% rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Nah, namun hasil ini sangat memicu gelombang kekerasan besar-besaran dari kelompok milisi pro-integrasi yang didukung penuh oleh sebagian elemen militer Indonesia. Nah, kota Dili dan wilayah sekitarnya dibakar, ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Nah, situasi baru mereda setelah pasukan perdamaian internasional atau Interfaith yang dipimpin Australia masuk untuk memulihkan keamanan. Akhirnya pada 20 Mei 2002, Timur Timur secara resmi menjadi negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih kritis dalam mempelajari sejarah. Kita harus berani mempertanyakan narasi yang sudah ada dan mencari kebenaran dari berbagai sudut pandang. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk lebih kritis dalam memahami sejarah. Sekian dan terima kasih dari video reaction dari saya. Saya pamit undur diri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan Audio Jungle.